Pernahkah kamu membaca teks persuasi? Persuasi atau persuasif berarti mengajak, membujuk, atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya, teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasi bersifat subjektif, karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Maka, tidak jarang dalam teks persuasi ditemukan data-data pendukung lain untuk mendukung tulisan tersebut, sehingga pembaca tidak ragu untuk melakukan apa yang ditulis oleh si penulis. Menarik kan? Ingin tahu lebih jelas mengenai teks persuasi? Yuk kita pelajari. Materi teks persuasi kali ini berdasarkan kompetensi dasar 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, nantinya diharapkan siswa mampu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi dengan tepat. Selain itu, diharapkan pula siswa mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi tersebut. Sebelum kita pelajari lebih jauh berkenaan dengan teks persuasi, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian dari teks persuasi tersebut. Nah, teks persuasi dapat diartikan sebagai paragraf yang mempunyai tujuan untuk meyakinkan atau mengajak si pembaca dengan maksud tertentu, di mana hal ini dilakukan agar bisa melaksanakan serta menerima gagasan penulis dari suatu pendapat dan pandangan tertentu. Agar kita dapat membedakan teks persuasi dengan jenis teks lainnya, perlu kita ketahui ciri-ciri dari teks persuasi tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berisi fakta dan bukti sebagai faktor yang kuat dalam mempengaruhi atau kalimat dengan bentuk ajakan dan bujukan. Yang kedua, bahasa yang digunakan dibuat provokatif, menarik, dan antusias. Yang ketiga, penjelasan yang menarik sehingga menarik perhatian pembaca. Keempat, dapat menimbulkan suatu kesepakatan atau penyesuaian lewat kepercayaan penulis dengan pembaca. Kelima, menghindari konflik. Hal ini dilakukan agar pembaca yakin dan tercapainya kesepakatan. Yang terakhir, memperlihatkan berbagai fakta serta data sebagai penguat argumentasi atau pernyataan. Selanjutnya yang perlu diketahui yakni jenis-jenis teks persuasi sebagai berikut. Yang pertama, persuasi politik dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan. Yang kedua, persuasi pendidikan digunakan oleh orang tertentu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, persuasi advertensi digunakan dalam bidang usaha yang bertujuan mengenalkan suatu barang atau jasa. Yang keempat, terakhir, persuasi propaganda dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat informatif, salah satunya dalam bidang kesehatan. Berikut contoh teks persuasi, silakan dibaca dengan saksama. Jika terlalu cepat tayangannya, silakan tekan tombol pause. Setelah selesai membaca, dapat kita lanjutkan ke sesi kuis. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi kuis. Jadi berdasarkan isinya, contoh teks persuasi tersebut adalah A. Politik, B. Pendidikan, C. Advertensi, D. Propaganda. Jadi menurut kalian kira-kira contoh teks persuasi tadi itu merupakan jenis teks persuasi apa? Silakan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.